Dan saya sampaikan lanjutan dari pertemuan kita minggu yang lalu gitu ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah selesaikan terkait dengan social learning process gitu ya. Social learning process itu sudah kita lalui dan hari ini kita akan lanjutkan gitu ya dengan penjelasan tentang teori-teori alternatif pembangunan. Jadi seperti saya sampaikan di awal-awal perkuliahan bahwa selain proses social learning gitu ya, the learning process yang sudah saya sampaikan juga kita sebaiknya memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi pembangunan khususnya teori-teorinya gitu ya. Ini pentingnya adalah kita sebisa mungkin memahami berbagai hal terkait dengan teori ekonomi pembangunan supaya nanti kalau kita kebagian sebagai pengambil kebijakan gitu ya, kita bisa dengan mudah untuk memberikan advice atau saran-saran untuk melaksanakan pembangunan gitu ya. Nah, ini barangkali pertama bahwa development itu adalah proses multidimensi. Jadi ketika kita bicara development atau pembangunan, maka kita itu tidak boleh hanya melihat dari satu ilmu saja atau dari sisi saja, tapi sesungguhnya ini adalah multidimensi proses atau proses multidimensional. Nah, yang dimaksud dengan development dalam hal ini adalah suatu proses gitu ya yang berisi tentang sambil ada temennya yang masuk reorganisasi dan reorientasi keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Jadi sesuai dengan namanya reorganisasi. Jadi organisasi itu diperbaharui lagi dengan kondisi yang lebih baik ya. Kemudian juga reorientasi, orientasinya juga kita perbaiki supaya ini berjalan lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Jadi intinya adalah bahwa development itu adalah mereorganisasi dan reorientasi keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Nah, tujuannya kita melakukan development itu adalah pertama adalah memfasilitasi kehendak-kehendak masyarakat untuk mencapai suatu keadaan tertentu yang lebih baik atau menghindari keadaan tertentu yang buruk. Atau kalau dalam istilah kita mah perpolitikan di negara ini, kalau menginginkan sesuatu yang lebih baik dibanding sebelumnya namanya reformasi kan gitu ya. Tapi reformasinya bukan kayak reformasi Abang Beca gitu ya. Abang Beca mah reformasinya sudah ada di sana perboden gak boleh masuk kendaraan apapun ya, termasuk bentor gitu ya. Tapi akhirnya dia bisa masuk begitu ya. Dan masuk akhirnya mau bertabrakan dengan kendaraan yang berlawanan arah. Ketika ditegur, dia bilang reformasi, oi, gitu. Nah itu mah reformasi yang salah gitu ya. Nah gitu. Jadi intinya bahwa tujuan development itu adalah memfasilitasi kehendak masyarakat untuk mencapai sesuatu keadaan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya, gitu ya. Nah, ketika kita ingin mencapai tujuan yang baik tadi atau yang lebih baik dibanding sebelumnya, maka ini akan sangat dipengaruhi oleh pertama adalah preferensi atau pilihan nasional. Pilihan nasional itu siapa yang menentukan? Ya presidennya, perdana menterinya, pimpinan negaranya gitu kan. Jadi ada preferensi atau keinginannya atau pilihan nasional yang dipilih oleh pimpinan negaranya mau kemana itu sangat berpengaruh ya. Nah yang kedua ketika misalnya nanti kita mengambil salah satu atau beberapa dari teori alternatif pembangunan yang ada, sudah barang tentu juga harus melihat dulu gitu ya. Kalau tingkat perkembangan pembangunan negara yang bersangkutan itu sudah sampai mana, kan gitu ya. Jadi sekali lagi development itu adalah reorganisasi dan reorientasi keseluruhan sistem sosial dan ekonomi gitu ya tujuannya untuk reformasi ke arah yang jauh lebih baik, tapi ini juga dipengaruhi oleh pilihan pimpinan nasionalnya. Yang kedua, tingkat perkembangan pembangunan negara yang bersangkutan. Gitu ya. Kemudian berikutnya kita bisa juga lihat bahwa pembangunan itu atau development itu ada dua sih yang paling utama. Pembangunan itu bisa diukur dari pertumbuhan ya. Nah, biasanya beda pertumbuhan dengan perubahan itu, kalau pertumbuhan itu biasanya terukur ya, kuantitatif. Misalnya kalau angka-angka pertumbuhan itu angka pertumbuhan pendapatan per kapita misalnya gitu ya. Jadi pendapatan per kapita masyarakat Indonesia atau
penduduk di Indonesia itu sekian dolar gitu ya, US dollar atau yang lain-lainnya. Yang kedua juga pertumbuhan itu dilihat dari konsumsinya, konsumsi daging, konsumsi telur gitu ya, konsumsi beras dan yang lain-lainnya ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pertumbuhan itu jumlah rumah sakit, panjang jalan, jumlah bed di rumah sakit, jumlah tenaga medis, jumlah eh, para medis, bahkan di negara-negara maju mas sudah ukuran pertumbuhan itu dilihat dari banyaknya apa sambungan telepon, sambungan TV kabel, sambungan internet gitu dan yang lain-lain. Sekarang di kita sekarang juga sudah mulai ya data-data itu diperlukan. Nah, itu kalau pertumbuhan. Ada juga pembangunan itu dilihat dari aspek perubahan. Nah, bedanya kalau perubahan itu agak sulit diukur langsung seperti di pertumbuhan. Gitu ya. Kalau pertumbuhan kan ada angka-angkanya gitu ya. Kalau perubahan itu biasanya relatif lebih sulit tuh pengukurannya. Walaupun pada akhirnya jadi bisa ya karena menggunakan alat-alat analisis yang lain yang bisa merubah dari yang bukan angka-angka jadi angka gitu ya itu bisa dilakukan. Nah, perubahan diantaranya adalah bagaimana terjadinya perubahan sikap masyarakat, attitude gitu ya. Yang kedua, perubahan itu kelembagaan misalnya ya, sistem organisasi di pedesaan misalnya gitu ya. Kemudian juga perubahan itu terkait dengan partisipasi masyarakat, partisipasi petani dalam program pertanian misalnya gitu ya. Nah, yang keempat, perubahan itu juga bisa terkait dengan tata nilai atau value gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa pembangunan itu dibagi dua, pertumbuhan dengan perubahan. Kalau pertumbuhan itu mudah diukur ya, kuantitatif, tapi kalau perubahan biasanya agak sulit untuk diukur langsung ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembangunan. Nah, kenapa dalam bidang kita, bidang agribisnis itu juga diselipkan tentang teori-teori ekonomi pembangunan. Nah, teori ekonomi pembangunan itu sesungguhnya adalah teori dan model ya, pembangunan ekonomi yang berusaha atau berupaya untuk menjelaskan dan memprediksikan gitu ya. Pertama, pertumbuhan ekonomi dari periode ke periode ya. Nah, kalau terjadi hambatan atau kendala terhadap pertumbuhan itu juga dapat diidentifikasi, selanjutnya dapat diatasi gitu ya. Nah, kemudian kalau ada angka-angka tadi pertumbuhan ekonomi dan yang lain-lainnya maka gitu ya, pemerintah itu dapat menggunakan data-data tadi untuk melanjutkan atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pembangunan yang tepat. Nah, di sini catatannya adalah ketika punya data, kemudian ada keinginan melanjutkan atau mengakselerasi pertumbuhan, maka kebijakannya harus yang tepat. Nah, untuk memperoleh kebijakan pembangunan yang tepat, nampaknya juga kita harus banyak belajar dengan teori-teori ekonomi pembangunan yang sudah ada. Nah, gitulah ya kira-kira. Jadi, pentingnya teori ekonomi pembangunan itu adalah dalam rangka menjelaskan dan memprediksikan gitu ya terkait dengan fakta yang terjadi untuk kemudian gitu ya melanjutkan atau mengakselerasi pertumbuhan dan memilih kebijakan pembangunan yang paling tepat gitu ya. Nah, ada beberapa sebetulnya teori utama pembangunan ekonomi gitu ya yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ada yang disebut the linear stages of growth model atau model tahapan pertumbuhan linier. Ini biasanya ada dua yang paling umum, teori pertumbuhan Rostow gitu ya, yang lebih populernya. Yang keduanya adalah model pertumbuhan Harrod dan Domar. Ya, nah satu-satu kita pelajari ya eh, terkait dengan teori atau model ini. Yang pertama adalah Rostow. Rostow itu menyatakan bahwa ketika negara dari underdeveloped atau negara pak miskin lah ya, negara berkembang gitu ya, ketika dia ingin bergerak menjadi negara maju atau yang develop,
Maka menurut Rostow itu harus dijelaskan dalam suatu seri tahapan pertumbuhan yang harus dilalui oleh semua negara. Jadi kata Rostow itu begitu, kalau negara miskin mau jadi maju, maka itu bisa dijelaskan dalam satu seri tahapan pertumbuhan yang harus dilalui oleh semua negara. Jadi nggak boleh satu negara ini loncat, misalnya tahapannya diloncat, nggak boleh. Jadi dia mah pasti bahwa negara yang ini mau ke jadi negara maju itu dia harus ngikutin tahapan-tahapan itu semua. Itu ya, prinsipnya begitu. Kalau kita lihat yang pertama adalah menurut Rostow itu tahapan pertama adalah masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional itu pada umumnya adalah ekonominya subsisten. Seperti kita tahu, yang dimaksud subsisten ini adalah hasil produksinya sebagian besar atau seluruhnya untuk dikonsumsi sendiri, kan gitu ya. Yang kedua, di masyarakat tradisional itu ada yang dimaksud dengan perdagangan barter. Jadi tukar menukar barang ya. Nah, di zaman dahulu di masyarakat tradisional barter itu ada sisi yang kurang baiknya gitu ya. Karena apa? Pada perdagangan barter yang lama itu yang masa-masa dulu itu antara satu produk dengan produk yang lain yang mau di tukar-tukaran itu di barter itu tidak pernah dinilai tidak pernah dihitung nilainya gitu. Misalnya seorang punya domba, seorang punya beras sekarung misalnya ya, karung kecil misalnya. Nah, yang satu butuh domba, yang satu butuh beras yang tadi itu ditukar aja gitu tanpa ada perhitungan nilai di dalamnya. Beda dengan prinsip barter sekarang kan. Kalau barter sekarang kan Indonesia punya pesawat misalnya, Thailand punya beras. Nah, sebelum ditukar maka dihitung dulu kalau pesawat itu sebetulnya nilai uangnya berapa gitu ya. Kalau sudah ketemu nilai satu pesawat itu berapa ribu ratus ribu dolar misalnya, nah uang itu kita pegang dulu, kita belikan dengan beras yang dari Thailand misalnya kan ya, barternya begitu. Jadi si barang yang diserahkannya itu dihitung dulu nilainya. Baru nilai itu juga ditukar dengan produk yang lain yang kita perlukan. Gitu ya. Nah, di masyarakat tradisional ini biasanya dominasinya adalah komoditas-komoditas pertanian dengan raw material. Ya, kita juga sempat mengalami ini kan di zaman-zaman awal pembangunan kita. Jadi eh, bagaimana kita punya komoditas pertanian tapi dijualnya itu barang mentah gitu ya. Sehingga nilai tambah dari produk yang bersangkutan itu tidak kita terima, hanya menjual bahan mentahannya saja gitu ya. Tapi kalau bahan itu sudah diproses di luar negeri atau sudah diolah di luar negeri, balik lagi ke negara kita, maka kita harus membeli barang itu dengan harga yang jauh lebih mahal gitu ya. Nah, kemudian ciri masyarakat tradisional yang lain adalah bahwa produksinya itu didominasi oleh menggunakan tenaga kerja manusia maksudnya ya. Kemudian yang kedua, modalnya terbatas gitu ya. Itu adalah karakteristik dari masyarakat tradisional. Kemudian kalau ini sudah dilewati, maka dia harus bergerak ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu kita kenal sebagai tahapan pre-condition atau prakondisi. Nah, prakondisi ini adalah satu keadaan di mana sudah mulai ada transisi dari agraris ke industri. Jadi dari pertanian sudah mulai mengarah ke industri, gitu ya. Nah, kemudian karakteristik yang lain di prakondisi ini adalah terjadinya surplus perdagangan dengan dukungan infrastruktur dan transportasi atau infrastruktur transportasi ya, jalan, jembatan gitu ya. Jadi karena ada dukungan infrastruktur itu sehingga biaya angkutnya jadi lebih murah dan akhirnya menghasilkan kelebihan gitu ya atau keuntungan bagi perusahaannya ya. Nah, karena adanya surplus tadi gitu maka bisa saja surplus itu dijadikan tabungan. Atau kalau tabungannya sudah banyak, maka tabungan itu jadi diinvestasi gitu ya. Sehingga pada tahap precondition ini adalah tabungan dan investasi mulai tumbuh gitu ya. Kemudian muncul wirausaha-wirausaha maju, muncul kewirausahaan yang maju gitu ya, yang baru untuk memulai usahanya. Yang kelima adalah bahwa tabungan atau surplus yang diperoleh itu kemudian juga direinvestasi lagi gitu ya atau di apa
diinvestasikan lagi ke jenis usaha yang sama, gitu ya. Nah, itu ada prekondisian itu seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah tahap kedua ini dilewati, maka kita masuk ke tahap ketiga, gitu ya. Nah, tahap ketiga, sebentar ini mesti ada yang masuk. Tahap ketiga ini adalah apa yang disebut dengan tahap take off, gitu ya. Take off itu adalah istilah yang diberikan oleh Rostow untuk menyatakan tahapan yang ketiga, gitu ya. Di sini ada apa karakteristiknya juga ya. Tahap ketiga itu diantaranya sudah mulai meningkat industrialisasinya, gitu ya. Jadi kalau negara sudah take off itu industrialisasi sudah mulai meningkat. Kemudian komposisi tenaga kerjanya yang tadinya dari pertanian itu sudah bergeser ke pabrik manufacturing, misalnya jadi buruh pabrik, gitu ya, ataupun pekerjaan yang lainnya di pabrik. Kemudian tahap take off ini juga berkaitan dengan institusi kelembagaan sosial politik yang berkembang, gitu ya. Nah, institusi sosial politik berkembang ini juga muncul untuk mendukung kegiatan industrialisasi, gitu ya. Nah, kemudian di take off itu juga dipersyaratkan laju investasi produktifnya itu 15 sampai 20% dari JNP. Jadi di tahap ini pemerintah sudah bisa menyimpan, gitu ya, eh, dari JNP-nya itu sekitar 15 sampai 20%, gitu ya. Nah, kemudian muncul juga sektor-sektor manufacturing unggulan, gitu ya. Kalau saya zaman muda itu, dulu zaman Orde Baru itu, Pak Harto itu, saya Presiden Republik Indonesia kedua itu, selalu menyebutkan kita akan segera take off, katanya. Ya, akan segera tinggal landas. Ya. Mungkin dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh beliau, ya. Karena di zaman Pak Harto itu juga ada sektor manufacturing unggulan itu pesawat, gitu ya, pada saat itu. Ya, Nurtanio dulu mah ya, perusahaan sekarang udah beda namanya. Nah, gitu ya. Itu yang tahap ketiga. Nah, kemudian tahap yang keempat dari teorinya Rostow itu adalah apa yang disebut maturity. Ya, gitu. Maturity itu dicirikan dengan tahapan pertumbuhan variasi dengan dukungan inovasi teknologi. Jadi bermunculan inovasi-inovasi teknologi, kemudian tenaga kerja dominan terdidik, kemudian sudah mulai ada swadaya produksi atau swasembada, gitu ya, di pangan khususnya. Kemudian di maturity itu ada juga kejenuhan industrialisasi dan menuntut perkembangan lebih jauh. Itu maturity itu tahap pendewasaan, ya. Nah, setelah tahap keempat ini berjalan dengan baik, maka dia akan geser ke tahap terakhir disebut sebagai high mass consumption, ya. Nah, high mass consumption itu adalah tahap akhir dari satu proses pertumbuhan, di mana dalam high mass consumption itu terjadi migrasi besar-besaran dari kota ke pinggiran kota. Nah, kalau ada cerita migrasi besar-besaran dari kota ke pinggir kota, di kita kayaknya udah mulai terjadi ya. Dari kota ke pinggiran kota. Di Jakarta misalnya, Jakarta itu tempat bekerja mereka, gitu ya. Setiap hari mereka berdesak-desakan di Jakarta. Tapi sesungguhnya rumah-rumahnya itu tidak di Jakarta, gitu ya. Artinya bahwa itu mungkin disebut sebagai migrasi besar-besaran dari kota itu hanya tempat bekerja saja. Rumah-rumahnya mereka ada di wilayah penyangga Jakarta, Jabodetabek misalnya ya. Jakarta, Bogor, Tangerang ya, Depok, Bekasi, Bogor, gitu ya. Itu begitu. Kemudian yang kedua, high mass consumption itu orientasi produksinya adalah demand side. Jadi si produsen menghasilkan produksinya itu sesuai dengan keinginannya konsumen, keinginannya pasar, gitu ya. Kalau dulu kan yang biasa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kita adalah production oriented. Orientasinya adalah orientasi produksi. Jadi diproduksi sekarang, lepas ke pasar, mau laku enggaknya ya sudah terserah, gitu ya. Tapi sekarang enggak begitu. Sabaraha berapa gitu ya, banyak yang diminta oleh
customer, oleh pasar, itulah yang diproduksi. Paling dilebihkan lah beberapa unit misalnya gitu ya. Itu begitu. Jadi di high mass consumption itu orientasi produksinya sudah demand side atau customer side. Nah, yang terakhir karakteristik dari high mass consumption adalah tujuannya dalam rangka mempertahankan kemakmuran. Itu ya. Nah, inilah pertama teorinya terkait dengan Rostow gitu ya. Jadi sekali lagi Rostow ini menjelaskan teorinya bahwa satu negara ketika dari negara underdeveloped, negara miskin lah gitu ya, atau negara berkembang ingin jadi negara maju, maka dia harus mengikuti satu seri tahap pertumbuhan. Gitu. Nah, mana yang satu seri ini? Dari seni dulu, baru ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini baru ke sini. Ya, itu intinya bahwa Rostow itu menjelaskannya seperti itu. Yang kedua adalah model pertumbuhan Harrod dan Domar, ya. Harrod dan Domar. Model pertumbuhan Harrod Domar ini adalah masih ada yang ini kayak keluar masuk ini. Model pertumbuhan Harrod Domar itu adalah menyebutkan bahwa satu negara ketika ingin tumbuh maka perekonomiannya harus menabung dan menginvestasikan sebagian JNP-nya. Kalau tadi kan ada hitung-hitungan kan 15 sampai 20% JNP-nya gitu kan. Ini juga sama. Itu ya. Jadi untuk tumbuh bahwa perekonomian negara itu harus bisa nabung atau menginvestasikan sebagian JNP-nya. Kalau di teori yang satu tadi itu kisarannya antara 15 sampai 20%. Nah, pertumbuhan yang dimaksud itu bisa saja adalah jumlah tabungan dan reinvestasinya gitu ya. Jadi berapa tabungannya kemudian diinvestasikan lagi keuntungan dari yang diperoleh gitu ya, reinvestasi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa tingkat pertumbuhan itu juga dihitung dari produktivitas investasinya. Jadi menghasilkan nggak investasinya itu gitu ya. Itu ada kelebihannya nggak investasinya itu gitu ya. Nah, ini model pertumbuhan Harrod Domar. Nah, para mahasiswa ketika satu model ada yang disampaikan begini, maka sudah biasa kadangkala dikritik gitu ya oleh ahli-ahli yang pada saat itu membaca dengan baik gitu ya. Nah, hambatan dan kendala dari model pertumbuhannya Harrod Domar itu adalah bahwa triks development-nya itu ya Harrod Domar itu adalah meningkatkan bagian pendapatan nasional yang ditabung. Ya tadi yang JNP itu kan. Ya, jadi ditingkatkan JNP-nya yang khususnya yang ditabungnya. Dan biasanya kalau menurut Heru ini bahwa yang ditabung itu misalnya yang take off itu antara 15 sampai 20% dari JNP gitu ya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ketika ada trik tadi gitu ya, trik meningkatkan bagian pendapatan nasional yang ditabung dengan angka 15 sampai 20% aja, ternyata faktanya sulit gitu ya di negara-negara berkembang itu. Kenapa sulit? Karena adanya capital constraint, ada kendala permodalan di negara-negara berkembang. Jadi bagaimana mungkin bisa pertumbuhannya 15 sampai 20% gitu dari JNP, sementara dia juga punya keterbatasan modal, punya kendala modal gitu ya di negara-negara berkembang. Nah, sehingga begitu ketika tahu di negara-negara berkembang ada capital constraint atau kendala permodalan, maka alasan itu bisa digunakan sebagai alat pembenaran pengaliran modal dan bantuan teknis dari negara-negara maju atau DCIS ya. Disebutnya Marshall Plan. Jadi Marshall Plan ini adalah satu satu kegiatan atau aktivitas dalam rangka mengalirkan bantuan modal dan bantuan teknis ke negara-negara yang membutuhkan. Yang dulu pernah terjadi bahwa orang ekonomi itu juga mengalami hal yang sama gitu ya, kekurangan modal dan akhirnya meminjam kepada Amerika misalnya gitu ya. Nah, itu sebagai upaya dari negara yang bersangkutan supaya tingkat perekonomiannya tidak menurun ya. Nah, itu. Kemudian
Seperti halnya tadi di model pertama, maka di model kedua juga muncul kritiknya, ya. Kritiknya adalah pertama tadi kan disebutkan bahwa tricks development-nya itu nyimpan 15-20%, tapi kurang berhasil nampaknya, ya. Itu bisa terjadi. Nah, tricks development itu pada akhirnya bisa kita lihat bahwa kegagalannya itu ya untuk diterapkan karena apa? Karena mungkin ada ketidakcocokan atau tidak relevansinya asumsi yang ada dari teori ekonomi barat dengan kenyataan di negara berkembang. Tadi yang Marshall Plan itu. Marshall Plan itu adalah satu program bantuan dari Amerika kepada Eropa ketika Eropa itu kolaps. Itu pernah terjadi, gitu ya. Nah, jadi kadangkala sekarang mereka lebih kaya dibanding sebelumnya. Sebelumnya itu juga sama mengalami hal yang sama dengan kita-kita, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, eh, adanya juga bahwa kritik terhadap model tahapan itu bahwa model itu gagal mengantisipasi realita bahwa negara berkembang adalah bagian sistem internasional yang rumit dan terintegrasi, gitu ya. Sebagus-bagusnya strategi, maka bisa saja strategi itu terhapus oleh kekuatan luar atau kekuatan eksternal, gitu ya. Jadi itu bagian yang kalau menurut saya penting untuk diketahui, gitu ya, terkait dengan kritik terhadap model tahapan. Jamil mic-nya. Ada yang bocor, gitu ya. Jadi trik yang pertama itu Pak, asumsinya kurang berhasil karena trik tersebut tidak cocok dengan asumsi yang ada di teori ekonomi barat dengan di negara berkembang. Yang kedua, kritik terhadap model tahapan ini juga menyangkut kegagalan untuk mengantisipasi realita bahwa negara-negara berkembang itu adalah bagian sistem nasional yang rumit dan terintegrasi. Artinya sebagus-bagusnya strategi gitu ya, itu bisa saja terhapus oleh kekuatan luar. Karena apa? Karena di dalam negeri sendiri tidak punya modal misalnya untuk memulai usaha-usaha pembangunannya, sehingga dikasih sama lembaga luar negeri. Akhirnya lembaga luar negeri karena merasa sudah menanamkan budi ya kepada negara yang bersangkutan, maka dia sudah boleh memainkan negara-negara yang berkembang yang dapat bantuan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak bisa negara-negara berkembang itu keluar dari sistem internasional yang terintegrasi. Kemudian berikutnya adalah model yang kedua. Kalau tadi model yang dua Rostow dengan Harodomar, yang kedua adalah model perubahan struktural. Ya, model perubahan struktural ini pertama kali dilakukan atau dikemukakan oleh seorang ahli, gitu ya. Namun sebelum ke sana, saya ingin juga sampaikan dulu bahwa model perubahan struktural ini adalah berfokus pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh LDCs yang semula lebih bersifat subsisten dan menitik beratkan pada suku pertanian menuju ke sektor yang lebih modern dan didominasi oleh industri dan jasa. Gitu ya. Kalau tadi kan fokusnya adalah ketika dia mau bergerak, misalnya yang pertama Rostow, bergerak dari negara miskin ke negara maju, maka dia harus mengikuti satu seri tahapan kan gitu ya. Itu. Yang kedua tadi sudah harus nyimpan sekian JNP-nya. Yang ini model perubahan struktural itu menyebutkan bahwa model perubahan struktural itu adalah mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh LDCs yang semula bersifat subsisten dan menitik beratkan pada sektor pertanian menuju ke sektor yang lebih modern dan didominasi oleh industri daya dan jasa. Ya, jadi itu bagian yang apa fokus dari teori ini. Nah, ada beberapa teori terkait dengan perubahan struktural. Yang pertama adalah model surplus tenaga kerjanya Lewis ya. Model surplus tenaga kerja dua sektor. Atau dalam bahasa lainnya adalah teori tentang two sector surplus labor. Ya.
dari Lewis. Nah, disebutkan bahwa perekonomian yang terbelakang itu biasanya dianggap terdiri dari satu sektor tradisional, yang kedua sektor atau pembagiannya sektor tradisional itu ada sektor pedesaan yang subsisten, di pedesaan ya subsisten itu. Yang kedua adalah surplus tenaga kerja. Itu yang masuk kategori sektor tradisional. Yang kedua, kalau tadi sektor perekonomian yang terbelakang gitu ya. Kalau yang kedua sektor industri perkotaan yang modern. Cirinya apa? Produktivitas tinggi. Tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Jadi di kota itu katanya penampungan tenaga kerja kemudian ditransfer sedikit, sedikit, sedikit ya dari sektor subsisten. Sektor subsisten di mana? Di pedesaan gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah bahwa tingkat upah sektor industri perkotaan diasumsikan konstan dan ditentukan berdasarkan premis tertentu di atas tingkat rata-rata upah subsisten di sektor pertanian tradisional. Ini biasanya diprediksi sekitar 30% di atas upah tradisional gitu ya. Nah, gitu. Jadi kondisinya begitu. Katanya bahwa tenaga kerja itu di kota itu tempat berkumpulnya ya, tempat penampungan ditransfer dari sektor subsisten, berarti dari desa itu ditransfer satu dua tiga, akhirnya di perkotaan banyak gitu ya, orang yang tadinya di pedesaan pindah ke kota. Kemudian berikutnya asumsinya dalam teori ini adalah pertama bahwa tingkat perpindahan tenaga kerja dan pembukaan lapangan pekerjaan di sektor modern itu proporsional dengan tingkat akumulasi modal di sektor modern. Jadi ketika ada perpindahan tenaga kerja, kemudian dibuka lapangan kerja yang baru di sektor modern, itu mesti proporsional dengan tingkat akumulasi modal di sektor modern. Jadi kalau ada perpindahan tenaga kerja, ada pembukaan lapangan kerja, itu sebetulnya mesti proporsional dengan modal yang ada di sektor modern. Mestinya sama. Cuma faktanya gitu ya, kadangkala di sektor modern kalau ada pengusaha yang dapat untung, maka keuntungannya itu tidak dibelanjakan lagi di Indonesia kalau di negara kita. Tapi keuntungan itu direinvestasikan pada barang modal yang labor saving. Bordir, berusaha maju tak usahanya. Maju usahanya, keuntungannya tidak digunakan untuk merekrut tenaga kerja lagi. Tapi justru dijadikan modal untuk memberi atau membeli alat mesin untuk ngajuki gitu ya kalau tukang bordir yang sifatnya labor saving. Labor saving itu hemat tenaga kerja. Pakai komputer misalnya kan gitu ya. Kalau pakai juki itu yang jahit biasa itu bisa mengerjakan 10 orang misalnya gitu kan. Tapi setelah datang alat yang komputer, mereka hanya butuh 2 orang misalnya, 2 orang operatornya. Jadi kalau salah dibenerin, jalan lagi gitu kan. Nah, ini juga fakta gitu ya. Faktanya itu begitu. Jadi para pengusaha yang dapat untung itu tidak digunakan untuk merekrut lagi tenaga kerja gitu. Tapi justru mereka akan larikan ini dan dijadikan modal lagi dengan membeli alat mesin yang labor saving, hemat tenaga kerja. Di bidang kita, di bidang pertanian ada misalnya traktor dulu ya. Traktor dulu yang pernah didatangkan dari luar itu adalah traktor yang ukurannya besar, kapasitasnya. Tetapi kemudian terjadi permasalahan kenapa? Misalnya 1 hektar itu biasanya dikerjakan pengolahan tanahnya oleh 20 orang misalnya. 1 hektar. Ketika datang traktor ke sana, itu ternyata mereka hanya mengandalkan eh, orangnya satu, ya, 1 orang, hanya operator saja, ya. Nah, tinggal saja bahwa apa tadi traktor itu digunakan di sawahnya. Tapi problemnya di sawah kita, gitu ya, di sawah kita itu lahannya itu tidak sehamparan gitu, misalnya 10 hektar atau 5 hektar, nggak begitu. 10 bata, ya galengan, 20 bata ada gelang, ada 50 bata galengan lagi. Sehingga ketika menggunakan
traktor yang besar gitu ya, bukan hand traktor tapi traktor yang besar itu jadi masalah karena tadinya menggunakan traktor itu supaya efisien gitu kan ya. Tapi akhirnya sekarang malah tidak efisien karena apa? Ininya sudah selesai di petak ini terus harus harus diangkat untuk ke petak berikutnya. Waktu terbuang. Maju-maju di sini udah selesai, pindah lagi ke petak yang lain. Akhirnya malah tidak jadi sesuatu yang bisa efisien kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya tadi yang tingkat perpindahan tenaga kerja dan pembukaan lapangan kerja proporsional dengan tingkat keuntungan yang diperoleh sektor modern itu juga tidak terlaksana karena apa? Ada faktanya di perusahaan-perusahaan di kita, kalau perusahaan besar pengusahanya dapat keuntungan besar, mereka tidak gunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi tadi labor saving pertama, yang kedua capital flight. Capital flight itu jumlah yang keuntungan tadi itu disimpan di luar negeri, dilarikan ke luar negeri, disimpan di bank yang ada di luar negeri. Jadi tidak berakibat apapun, tidak berdampak positif apapun terhadap sistem perekonomian negara. Karena apa? Karena si keuntungannya malah disimpan di luar negeri, dilarikan ke luar negeri. Itu banyak terjadi di kita, ya. Itu. Kemudian yang kedua, di teori ini ada asumsi bahwa di pedesaan itu terjadi kelebihan tenaga kerja atau surplus tenaga kerja, dan di daerah perkotaan terjadi kesempatan kerja penuh. Jadi teori ini asumsinya bahwa kalau di pedesaan itu surplus tenaga kerja, kelebihan tenaga kerja, di perkotaan itu kesempatan kerjanya penuh. Jadi banyak itu lapangan kerja itu. Faktanya tapi kan nggak begitu. Benar di pedesaan terjadi surplus atau kelebihan tenaga kerja? Enggak juga. Contoh yang kecilnya misalnya, kalau seorang kelompok wanita tani, ibu-ibu yang sedang nanam padi misalnya gitu ya. Maaf nih kalau ditutup. Yang sedang nanam padi, bentar ini ada enggak. Ibu-ibu yang sedang nanam padi kemudian mau tandur ya, tandur nanam padi. Ketika mau nanam padi tidak ada tenaga kerjanya. Bahkan mereka akhirnya menelpon ke keluarganya, ke familinya di kota akhirnya. Cak wih heula cenah ka dieu ka desa bade tandur cenah gitu. Itu bukti bahwa tenaga kerja itu tidak lagi tersedia dengan banyak, apalagi dengan istilah surplus. Kalaupun mereka tidak punya tenaga yang harus didatangkan dari perkotaan, ya familinya yang ada di kota, kalau mereka menggunakan tenaga kerja setempat, ada, cuma harganya jadi mahal, tarifnya jadi mahal, gitu ya. Nah, itu jadi tidak surplus tenaga kerja di pedesaan itu, malah kecenderungan sekarang malah kurang, gitu kan. Nah, kemudian di daerah perkotaan itu terjadi kesempatan kerja penuh. Apakah benar di perkotaan itu ada full pekerjaan yang tersedia? Enggak juga, gitu ya. Nah, di pedesaan akhirnya ada yang berurbanisasi ke kota untuk dapat pekerjaan atau yang lain. Kalau malah petaninya tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki keahlian, kemudian berangkat ke kota, bisa saja di kota itu dia tidak dapat apa-apa karena ternyata di kota itu tidak selalu memberikan lapangan kerja yang cukup. Bahkan kalau tidak punya keahlian ya akhirnya hanya bekerja serabutan begitu saja, ya akhirnya apa yang diharapkan dari desa untuk dapat pekerjaan yang layak tidak dipenuhi. Gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, di sektor modern, pasar tenaga kerja itu akan menjamin upah real di perkotaan konstan. Jadi katanya di sektor modern itu pasar tenaga kerja itu akan menjamin upah real di perkotaan konstan. Sampai pada titik di mana penawaran surplus tenaga kerja itu habis terpakai. Pasar tenaga kerja menjamin upah real di perkotaan. Faktanya nggak begitu. Ya, karena apa? Karena di perkotaan itu tingkat upahnya itu cenderung ada peningkatan terus begitu ya. Nah, peningkatan ini mungkin juga disebabkan oleh karena apa?
kekuatan dari serikat pekerja ya. Sekarang kan pekerja-pekerja itu berserikat, berkumpul, berorganisasi gitu ya. Nah, ketika berorganisasi mereka nekan perusahaannya supaya misalnya naikkan gaji gitu kan. Kalau nggak naik kita boykot gitu ya. Mogok bekerja itu ternyata juga punya daya tawar yang kuat begitu ya ketika pekerja ini berserikat, berorganisasi. Kemudian skala gaji PNS yang naik 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 gitu ya, itu juga akan berpengaruh terhadap upah real gitu ya. Praktek penerimaan karyawan di multinational corporation sehingga meniadakan kekuatan kompetitif di pasar tenaga kerja sektor modern. Ya, kalau di multinasional itu kan gajinya juga gede, pakai dolar gitu ya. Sementara kita di sini gitu yang tidak bekerja di multinational corporation itu menggunakan gajinya si rupiah. Sedangkan kita tahu satu unit US dollar itu dihargai dengan rupiah kita 16.000 ya. Sekarang apa 15.000? Tidak akan jauh 15, 16, 15, 16 gitu. Ya, 15 sekian, 16 kurang dikit gitu ya. Itu. Jadi asumsi tadi upah tenaga kerja konstan itu tidak terjadi gitu ya. Itu. Kritik terhadap teori Lewis gitu ya. Ini bentar. Ini sudah ya yang barusan ya. Ini ke perubahan struktural gitu ya. Nah, ini saya kira karena Anda juga ada kuliah ya. Jam 3 tadi ya benar ya. Ya cukup dulu lah ya. Kita berikan bahan untuk enggak gitu di siang hari ini. Saya kira cukup dulu ya. Ingat-ingat nanti minggu depan kita akan lanjutkan di teori yang kedua ini terkait dengan perubahan struktural itu dari pola pembangunan Holocenary gitu ya. Jadi saya kira itu dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dibuka dulu ininya kameranya untuk